dan ada manusia. Iya, yang manusia ini kan sudah pasti tidak esa. Yang kumaksud di sini, yang esa di situ ada berapa? Yang esa di situ ada satu. Elohim yang esa. Masalah generasi rusak memang kalian ini. Memang rusak kalian ini. Dalilnya sudah sangat jelas. Maka esa pula manusia Kristus Yesus. Apakah Elohim manusia? Apakah Elohim manusia? Ya Elohim bukan manusia, bro. Apakah Yesus manusia? Yesus datang sebagai manusia. Jurusmu tuh nggak laku, Dek. Itu jurusmu cuman bisa di gereja, di sini nggak bisa. Oh, kan, jadi Elohim, dengar, Elohim yang bukan manusia mengutus utusannya bernama Yesus yang adalah manusia. Elohim bukan manusia, Yesus manusia. Dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Tapi ketika sampai di Yunani Romawi, perantara ini juga dianggap esa oleh mereka yang tidak memiliki Tuhan selain menyembah kepada agnostos theos. Agnostos theos yang mereka sembah kemudian ditinggalkan menuju kepada agnostos theos yang nyata, yaitu Kristus Yesus. Maka Tuhannya orang Yahudi yang adalah Ahad dan Tuhannya orang Romawi dan Yunani juga yang adalah esa, sama-sama esa. Sekarang siapa di antara dua Tuhan ini yang benar-benar Tuhan? Elohim atau Yesus? Di situ dikatakan, makanya kamu tidak mengerti tidak mengerti ya. Saya jelaskan lagi ulang nih. Ini kalau kau bohong lagi teman-teman, kalau dia masih berdusta dipijak aja, masukkan ke kloset. Tidak berguna orang yang hanya berbuat mulut, hanya menyebarkan kebohongan dan penyesatan. Ini Master Cumi, betul-betul Cumi. Ya gini cuma. Gimana? Di situ ada Allah yang esa, Elohim yang esa. Ada juga dan manusia yang esa. Oke, ada pengantara yang esa, ya kan? Ya. Pengantara ini siapa? Yesus Kristus. Nah, berarti ada Bapak kan? Berdiri sendiri Bapak itu kan? Iya, Bapak berdiri sendiri. Emangnya kenapa? Berarti dia Ahad, dia esa. Ya, dia disebut Elohim yang esa, bukan Bapak disebut di situ loh. Elohim. Pada saat Elohim itu esa, ada nggak Yesus di situ? Ya, Yesus juga kan Elohim sebenarnya kalau kita lihat Yohanes 1. Yesus berdiri sendiri. Dia juga esa dalam pandangan orang Romawi. Yang Paulus ajarkan Yohanes 1 ayat 1 esa. Juga Elohim. Makanya dikatakan Bapa memiliki hidup, demikian juga Yesus diberikan hidup. Ada berapa yang hidup? Ada dua. Aduh. Kenapa? Makanya mereka itu dikatakan sudah. Bisa masih dibedakan, ada teman-teman yang mau melayani beliau, silakan. Saya menunggu yang lebih berkualitas. Kalau ini bukan kelas saya memang. Jadi kamu minta ampun sudah. Oke, saya turun aja kalau kamu minta ampun. Terserah, silakan dengan bahasamu. Oke, tapi gini pesan terakhir saya cuma ya pesan terakhir ya. Tolong jangan pernah menyebutkan bahwa Muhammad itu Allah yang perkasa. Kembali lagi. Kasihan deh lo. Emang kau pikir umat Islam itu? Emang kamu pikir umat Islam itu seperti orang-orang Roma? Ketika Paulus datang kemudian di tengah-tengah mereka lantas mengatakan, Dewa Hermes telah turun ke bumi. Lalu kemudian imam Dewa Zeus datang membawa lembu dan mempersembahkan kepada dewa baru mereka, yaitu Dewa Hermes yang adalah Paulus. Kamu pikir umat Islam ketika saya mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah perkasa, Allah yang kekal, mereka mengartikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa? Karena rujukan saya Yesaya. Di situ gelar doang kepada seorang manusia raja Yehuda bernama Hizkia. Yang salah kalau saya di masjid berceramah, Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kekal. Itu salah. Koplak. Saya sedang menarasikan materi lintas agama. Saya sajikan itu. Kenapa? Karena orang Kristen selalu menjadikan Yesaya 9 nomor 6 ini sebagai rujukan bahwa Yesus itu adalah Allah untuk menipu umat Islam.
Begitu, orang Islam itu pintar-pintar. Kecuali orang munafik yang memang benci sama Bang Suma, itu dipelintir tuh. Bang Suma menyamakan, pret. Itu namanya dungu yang dibuat-buat. Kalau dia orang Islam, maka itu adalah dungu yang dibuat-buat oleh dia sendiri. Hanya karena dasar kebencian. Tapi kalau orang Kristen mengatakan itu karena kecemburuan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad betul-betul perkasa, Nabi Muhammad benar-benar raja, ajarannya betul-betul kekal dan tidak bisa kemudian terganti dengan ajaran pagan yang lain. Sekali Al-Quran Alkitab kokoh sampai hari kiamat. Itu buktinya. Tetapi, saya katakan di khutbah saya pada saat itu, tetapi itu bukan untuk Nabi Muhammad. Dan itu juga bukan untuk Yesus. Tetapi itu adalah untuk rajanya orang Yahudi yang bernama Hizkia. Yang mampu kemudian mengusir kemudian pasukan dari Asyur. Sama seperti Raja Gideon. Belajar dong, belajar. Jangan cuma mencari kelemahan. Tapi Anda tidak akan menemukan kelemahan itu. Kenapa? Saya setiap berbicara berdasarkan data. Yang jadi masalah ini adalah kalau Anda oten bertentangan dengan data. Kenapa Anda bertentangan dengan data? Karena selama ini Anda menjadi oten bukan karena proses berpikir. Tetapi karena dogma doktrin saja. Maka izinkan saya mengatakan pret. Bagi kalian yang tak berakal. Nah itu dia. Demikian teman-teman, silakan. 25 Desember, silakan, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Muslim. Iya, mau nanya ke Bang Suma, yang hari Jumat itu, halo Bang Suma. Iya. Yang hari Jumat tuh, yang pas debat tuh, Bang Suma sempat bilang tidak butuh saksi dalam tidak ada pembunuhan zaman Yesus tuh, maksudnya gimana Bang? Maksudnya gimana ini? Yang hari Jumat, apa ya, yang sebelum Jumatan. Yang tidak butuh saksi dalam, apa ya, pas itu lupa narasinya. Ya. Yang mana itu Bang? Oh, lupa juga sih aku. Iya, intinya di mana itu? Tidak butuh saksi, bla 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 gitu. Tidak butuh saksi terkait dengan kejadian apa? Allah, kurang tahu, kurang paham. Waduh. Kebenaran itu tidak butuh saksi untuk menjadi sebuah kebenaran. Itu betul. Ya, itu dikaitkan dengan apa itu? Apapun termasuk Al-Quranul Karim, kenabian Nabi Muhammad, kenabian Yesus, kenabian Nabi Isa alaihissalam. Tidak butuh saksi. Ketika pencipta langit dan bumi menciptakan alam semesta, apakah ada saksi? Tidak ada. Apakah menjadi buyar penciptaan itu karena tak ada yang menyaksikan? Ya nggak buyar, tetap aja terjadi. Sama ketika seorang wanita ditiduri oleh seorang laki-laki, hamil dia. Apakah hamilnya gagal? Gegara tidak ada yang menjadi saksi dia digauli. Tetap aja terjadi. Jadi sebuah kebenaran tidak membutuhkan saksi untuk menjadikan kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi justru yang membutuhkan banyak saksi adalah sebuah kebohongan yang ingin dijadikan sebuah kebenaran. Maka dibuatlah kesaksian. Sayangnya kesaksian yang banyak itu adalah palsu semua. Terima kasih Bang ya. Iya. Sama-sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad ketika ditanya, apakah ada saksi terkait dengan pewahyuan Al-Quran? Seluruh alam semesta menjadi saksi akan kenabian Nabi Muhammad. Termasuk orang-orang Kristen hari ini. Termasuk iblis. Itu saksi kebenaran Nabi Muhammad. Loh kok bisa kayak gitu Bang? Yes. Kenapa? Karena isi Al-Quran sudah terpaparkan semua isinya. Meskipun kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu baru terungkap kurang lebih 7%. Masih ada 93% kebenaran dalam Al-Quran itu tidak terurai. Kenapa? Pengetahuan manusia belum mencakupi untuk itu. Jadi kebenaran yang muncul, ilmu yang muncul di atas muka bumi ini baru 7% dari isi Quran. Kalau semua kebenaran Al-Quran sudah terungkap, bisa jadi
Dari Makassar kita tinggal tombol, ketik tombol, klik tombol, tiba-tiba ada di Jakarta kita. Nanti setelah penemuan itu muncul, baru kita dikagetkan. Loh, ini kan sudah 1400 tahun sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itulah Quran. Ketika disebut kemudian manusia sidik jarinya tak ada yang sama, meskipun manusia itu kembar sekalipun, ditemukanlah, banggalah manusia dalam pencapaian ilmu ini. Wow, ternyata ilmu pengetahuan mengetahui tentang apa yang ada pada diri manusia, tentang sidik jari. Nah, artinya bahwa manusia bangga tuh. Ternyata ada penemuan seluruh manusia di atas muka bumi ini, sidik jarinya itu tidak ada yang sama. Tetapi antara satu manusia dengan manusia yang lain, sidik jarinya itu berbeda. Oh, tepuk tangan dunia. Wow, pencapaian sangat luar biasa yang telah ditemukan oleh manusia, yaitu adanya sidik jari kemudian. Lama-lama mereka membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insan allan najma'a izamah bala qadirin ala an nusawwiya banana. Apa kata Quran 1400 tahun silam? Ternyata untuk mengidentifikasi manusia satu dengan manusia lain yang sudah manusia miliaran ini, kata Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah sudah menyatakan itu 1400 tahun silam. Bahkan aku, kata Allah, mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kenapa harus jari jemari? Oh, ternyata untuk mengenal antara si fulan dengan si fulan, pembeda antara si fulan dengan si fulan dari sidik jarinya. Naudzubillah, subhanallah. Maha suci Allah, masya Allah. Masya Allah. Bangga mereka menemukan temuan itu. Ternyata Nabi Muhammad 1400 tahun silam sudah lebih dulu menemukan sidik jari. Baru 7% Al-Quran terungkap. 10 tahun kemudian terungkap lagi 2%. 50 tahun kemudian terungkap lagi 15%. Sampai seterusnya. Tapi anehnya, semakin Al-Quran terkuak kebenarannya, semakin hanyut kitab-kitab selain Al-Quran ditinggalkan zaman. Lekang, dimakan zaman, hancur hanyut dibawa zaman, ditinggal zaman. Langit-langit bertiang, tercengang-cengang tiang langit. Manusia kemudian dipancarkan seperti susu dan mengeras seperti keju. Harimau makan jerami, ular makan debu. Ada siang malam, tak ada matahari. Hanyut karena bukan kalamullah. Sedangkan Al-Quranul Karim baru beberapa persen yang ditemukan Al-Quran isinya itu. Nah, sedangkan mereka semuanya sudah dibocorkan oleh Al-Quran. Itu bukan kitabullah. Yang kitabullah itu hanya Al-Quran hari ini. Jadi kalau berbicara mengenai kesaksian, alam semesta menjadi saksi. Ilmu pengetahuan yang kemudian menemukan sidik jari menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin bukan Nabi. Kenapa? Al-Quran isinya ilmu pengetahuan. Jadi yang saya katakan Nabi Muhammad itu disaksikan oleh seluruh alam. Nabi Muhammad kenabiannya disaksikan oleh ilmu pengetahuan. Apa buktinya? Yang tadi. Maka seibarat kebenaran kenabian Nabi Muhammad itu sama dengan kebenaran seorang wanita yang hamil. Maksudnya gimana? Tidak perlu ada saksi melihat seorang laki-laki menggauli perempuan itu. Kita sudah bisa menarik kesimpulan wanita ini hamil karena sudah pernah digauli oleh seorang laki-laki. Yakin gak? Yakin. Hakul yakin? Hakul yakin. Kenapa? Dampaknya. Kita lihat dampaknya. Berarti tanpa melihat, hanya melihat dampak,
maka manusia bisa yakin, manusia berakal bisa yakin. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim ketika orang ditanyai, umat Islam ditanyai, apa bukti Allah itu ada? Sanurihim ayatina fil afaq. Cukup Allah memperlihatkan tanda-tanda di seluruh penjuru, maka orang berakal akan tahu bahwa Allah itu ada. Cukup tanda-tanda seorang wanita hamil dengan membesarnya perutnya, dengan melahirkannya seorang anak, itulah bukti bahwa dia habis digauli oleh seorang laki-laki. Dan ilmu ini hanya bisa sampai kepada orang yang menggunakan akal sehat. Apakah perlu saksi? Ini tidak hamil ini Pak, tidak hamil. Loh, perutnya sudah bunting begini 9 bulan kau bilang hamil. Iya, kalau tidak ada saksi melihat dia. Tidak ada saksi melihat dia digauli Pak. Di mana dia digauli, jam berapa, gayanya seperti apa. Waktu dia digauli, tidak ada Pak, nggak ada yang melihat, nggak ada. Pokoknya dia nggak hamil, titik. Kampret. Samalah itu orang-orang buta hari ini, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang yang melihat kebenaran Nabi Muhammad melalui Al-Quran, lalu menolaknya, sama seperti orang gila yang menolak orang hamil 9 bulan dengan mengatakan dia tidak hamil karena aku tidak ngintip pada saat dia bikin anak. Jadi orang berakal akan menarik kesimpulan, ibu ini hamil, janin yang ada di dalam perutnya itu jenis kelamin laki-laki dan berat badannya 3, sekian kilogram. Itu, apakah Anda yakin dia pernah digauli? Yakin Pak. Kamu hadir? Enggak hadir. Tapi kamu tahu kenapa? Dari mana kau tahu? Ya, dia yang hamil, dia yang dilihat kok. Dia yang kita dengar kok. Dia yang disentuh, kita sentuh kok. Yang hamil ini dia. Perutnya membuncit. Nah, di USG kelihatan ada gerakan dalam tubuh. Berarti ada pribadi baru dalam dirinya. Akibat daripada masuknya cairan putih berupa keju. Berupa keju. Mati dong dia, keluar jadi kaku. Jadi ketika dia diketahui hamil, maka kita menarik kesimpulan, wanita ini sekitar bulan ini telah digauli seorang laki-laki dan dipancarkan sperma masuk ke dalam rahimnya, lalu terjadi pembuahan, lalu 4 bulan kemudian 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dan seterusnya dia melahirkan seorang anak. Anak ini lahir di tengah-tengah kita sebagai bukti bahwa ibunya pernah digauli. Tanpa saksi tidak ada yang bisa menolak itu kalau waras. Tapi kalau orang gila, saya tidak percaya kalau ibunya anak ini pernah digauli. Saya nggak percaya. Nggak percaya. Loh, ini sudah ada anaknya. Tapi saya tidak jadi saksi waktu itu. Saya tidak ada saksi. Saya tidak percaya kalau anak ini adalah anak dari ibunya. Berarti orang ini perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa si geger ini lebih hina daripada binatang? Karena si geger ini tidak menggunakan akal. Sudahlah giginya cipek, muka segitu, kayak penjolok mangga mukanya, lebar gak jelas, tidak menggunakan akal. Maka kemudian Tuhan mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih buruk dari setan. Sesetan-setannya setan masih mengakui keesaan Tuhan. Tetapi mereka tidak lagi mengakui keesaan Tuhan. Berarti dia lebih setan daripada setan, lebih monyet daripada monyet, lebih babi dari babi, lebih anjing dari anjing. Tugas kita memanusiakan mereka yang lebih hina dari makhluk yang hina. Seperti itu saudaraku ya. Jadi kebenaran Al-Quran itu sama seperti kita melihat orang yang hamil. Tanpa kita hadir pada saat ibu ini digauli, kita sudah yakin bahwa pasti dia sudah digauli. Tanpa kita melihat Al-Quran itu diwahyukan pada zamannya, dengan melihat Al-Quran hari ini kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Rasulullah wa khataman nabiyyin. Saya kira cukup materi saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi khususnya kepada saya sendiri dan kepada anak-anak saya. Jangan pernah kalian mau keluar dari Islam menuju kepada penyembahan terhadap dewa-dewa Roma dan Yunani. Jangan. Anda kemudian ditarik dengan diiming-imingi Indomie. Jangan. Telepon Bang Suma saya butuh makan. Telepon Bang Suma saya mau sekolah. Telepon Bang Suma saya lagi sakit. Minimal saya mendengarkan toh, habis itu saya doakan. Rumah sakit jiwa. Iya, mendengarkan kemudian supaya teman-teman semuanya terhindar dari gerakan-gerakan iblis yang ingin membuat kita jauh dari Allah. Anak-anakku yang ada di bawah yang mendengarkan ini, Bapak Ibu sekalian yang cinta kepada anak-anak, ajarkan mereka mendengarkan materi-materi apologet Islam supaya mereka terhindar dari gerakan-gerakan pemurtadan. Ingat,
Dosa apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini, Allah mengampuni kelak. Selama kita masih mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi mati dalam keadaan kafir, di dalam Roma 8 nomor 10, apabila ada Kristus di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati di dalam dosa. Jangan mau mati dalam dosa, tapi buatlah diri kita illa wa antum muslimun, dalam keadaan selamat. Mati dalam keadaan selamat itu adalah harga mati. Untuk itu mati dalam keadaan Islam, tak ada mati di luar Islam. Untuk itulah kemudian sekali lagi, orang tua, bapak ibu sekalian, perbanyak kemudian anak-anak kita ajak nonton di YouTube, di TikTok terkait dengan materi-materi apologet Islam. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap cuma candaan, jangan dianggap hanya gurauan. Jangan hanya dijadikan sebagai pengisi waktu untuk tertawa dan seterusnya. Jadikan materi-materi apologet Islam ini sebagai materi bekal untuk anak-anak kita. Semakin kita banyak menonton, semakin banyak kita menggunakan kemudian materi-materi apologet Islam untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita, maka kita ikut turut di dalam mengajarkan materi yang berhasil kepada apa itu? Amal jariah. Barakallah Mr. M. Masya Allah, subhanallah. Syukran akhina. Sehat selalu, panjang umur. Apa yang kamu berikan akan menjadi berkah, akan menjadi amal jariah. Kenapa? Karena rezeki yang Allah berikan kepada antum itu akan menjadi bagian dari misi dakwah kita. Menghindarkan generasi Islam dari gerakan-gerakan pemurtadan supaya giginya tidak cipek gara-gara menggigit tulang ekor babi seperti si seger-seger. Demikian saudara, mohon maaf ketika ada kata yang kurang berkenan. Jangan Saya tetap dulu stay kabur di sini. kau Silakan. dengar tanggapan. Saya nggak kabur, cuman saya mau kabur. memberikan adik-adik saya untuk mentraining seger-seger. Silakan dilanjut teman-teman. Oke, jangan kabur kau. Biar aku tanggapi ya. Yang biar Mr. M. Barakallah Fik. Syukran. Panjang kali lebar tadi. Juma, kau bilang pulan-pulan. Yang jadi pertanyaanku, pulan itu siapa di Quranmu? 1, 2, bagaimana dia bisa hamil kalau nggak ada saksi? Kita perlu bukti. Kau di sidang aja perlu bukti. Juma, itulah kau dari dulu. Terus kebenaran mana? Bagaimana bisa kebenaran kalau lahir dari abad ke-7? Segar. Itu loh. Minum air putih dulu segar, kayaknya masih sisa mabuk. Jangan kau potong. Kau masih sisa mabuk. Dia ngomong tadi aku diam, jangan kau kepanasan. Bukan. Biar ku tanggapi Gimana kita perempuan baik-baik. hamil masih kotanya butuh saksi. Logika. Dijelaskan panjang lebar. Kau minum air putih dulu. Aku bilang. Inilah Mr. aku M. bilang. Barakallah. Inilah kita satu-satu bro. Jangan nggak usah gitu. Bagaimana Matius kau bilang 26 nomor 18, Yakobus 4 nomor 13. dulu, jangan Pergilah kau ke potong. kota kepada si Anu. Siapa si Anu di situ? Siapa si Anu? Siapa si Anu di situ? Saudara-saudara diam yang dulu. berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Kota apa yang dimaksud di situ kota Anu? Matius 28 nomor 18, pergilah ke kota kepada si Anu. Siapa si Anu di situ? Si Anu ulu cipe. Diam dulu biar ku tanggapi lagi semua perkataan. Dele, kau diam dulu Bang Juma. Diam dulu lah. Satu-satu kita. Nah, ku tanggapi. Seanjing-anjingnya orang Kristen lah. Tidak menikahi anak. Diam dulu. Ibarat kau bilang ke anjing. Masya Allah, Seanjing-anjingnya tapi tidak menikahi anak anjing. Perkembangan Beda dengan Nabimu menikah sama yang bocil begitu umur 6 signifikan. 2 Petrus 2 nomor 21-22 memang di situ Kristen disebut anjing dan babi. Seanjing-anjingnya tidak menikahi anak anjing. Logikanya seperti itu. Iya. Nah, dia mengakui. Nah, Anjing- udah selesai. anjing cipe, Beda iya, lagi iya, kau iya, menikahi iya. anak Jadi anak kecil teman-teman umur 6 sekalian, tahun. teman-teman Lebih sekalian, mulia siapa? Gitu teman-teman loh logikanya. sekalian, Jadi, ternyata dia sudah mengakui bahwa Kristen itu memang anjing. Maaf ya. seanjing-anjingnya tidak Dia menikahi anak seanjing-anjingnya cuma. katanya. Iya sama. Seanjing-anjingnya. Seanjing-anjingnya tidak anjing menikahi tidak anak ada anjing. anjing membunuh Tuhannya. Siapa yang lebih anjing? Seanjing-anjingnya Siapa yang lebih anjing tidak ada anjing Tidak. menyembah makhluk kuburan. Seanjing-anjingnya anjing Seanjing-anjing tidak tidak ada menikahi anak anjing, menyembah manusia yang mati dikutuk di atas salib.
Semonyet-monyetnya bom-bom tidak pernah itu kemudian monyet sama seperti bom-bom menyembah makhluk yang ditombak di atas salib. Jadi sudah benar kau mengatakan itu, udah betul. Seanjing-anjingnya anjing tidak ada anjing menyembah manusia. Menyembah manusia yang mati digantung di tiang salib. Itu sudah betul itu. Pernahkah anjing menikahi anak anjing yang umur 3 hari? Tidak ada anjing yang kawin sesama anjing. Makanya aku laki-laki bilang anjing kawin sama laki-laki anjing. Tetapi faktanya, di Kristen laki-laki kawin sama laki-laki. Berarti lebih anjing daripada anjing. Malu. Malu. Kabur ya. Sakit hati dia, teman-teman. Ayo naik lagi. Noten. Kirain saya di kick ditombak dari bawah, enggak ya? Enggak, Bang. Alhamdulillah. Kayak timer itu. Biar tenang sih. Sikit. Masya Allah, teman-teman yang mendukung apologet kita ini ya, makasih ya. Kita doakan rezekinya bertambah. Teman-teman yang mendukung di bawah, kesehatannya ketika terganggu dipulihkan oleh Allah. Masya Allah. Luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Oke, ada lagi pasien baru? Ada di bawah nih Bang. Teman-teman di YouTube, Masya Allah, terima kasih ya. Sahabat-sahabat yang ada di YouTube, Zulkifli Mabas Official, dan yang ada di Lensa News TV, yang ada di Mantp, sehat-sehat kalian semua ya. Amin. Amin. Ada pasien sakit ini Bang. Bukan pasien ini dokter. Ya dokter ini dek, yang suntik dirinya sendiri. Cairan infus dia minum sendiri, nggak dikasih kepada pasien. Setiap kemudian apoteker drop obat dia sendiri yang konsumsi, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Sebenarnya saya suka banget ya dengar dakwahnya Bang Juma, ini keren banget, luar biasa. Tapi saya pikir Bang Juma perlu mandi dulu, perlu gosok gigi. Saya aja udah mandi. Sudah minum cairan infus? Begini, Bang Juma kan bilang saya suntik-suntik sendiri. Ya mungkin itu benar, tapi ya itu benar. Tapi saya udah mandi nih, udah gosok gigi. Terus yang jadi pasiennya siapa? Biasanya yang pasien itu mandi itu. Saya tidak mengatakan Anda pasien, saya bilang Anda itu dokter. Dokter Anda itu bangga dong. Dokter yang tidak memiliki pasien. Bang Juma bener. Karena kenapa? Bener kalau bilang aku obat-obatannya diminum sendiri, disuntik sendiri, tapi nggak sembuh. Iya. Itu maksudnya, gitu dong, diakui dong. Iya, benar. Bang Juma pinter deh. Oh iya dong. Bang Juma ini keren banget, pinter, cerdas. Cairan infusnya sudah diminum. Lama-lama aku bisa jatuh cinta sama Bang Juma ini. Lanjut. Dinda. Lilo, silakan. Lanjut dulu lah, semua. Mungkin Bang Dia, Fadal. Ini saya nyimak dari tadi nih kaderlahnya.
Boleh dokter, takut saya. Maka dari itu, ini pasiennya hostnya nih. Bang Juma. Allahu Akbar. Oke, pasien berikutnya. Global. Selamat pagi. Iya, ya. Saya jujur ya, sebenarnya saya sudah jatuh cinta sama Bang Juma, tapi saya harus bersahadat dengan baik dan benar dulu ya, supaya nanti saya ini berarti harus tahu diri dulu apakah saya pantas untuk Bang Juma atau tidak, begitu kan? Bang Juma, kira-kira gimana kalau kita menikah? Boleh. Bang Zuma pagi-pagi dilamar cewek loh. Boleh, tapi tunggu saya lolos polwan dulu. Setelah saya lolos polwan baru kita nikah biar ada masa depan kan gitu. Tahun depan saya rencana daftar polwan, mudah-mudahan lulus sih. Kalau lulus baru kita nikah. Nah, gitu. Nanti Soalnya nikah. Bang Juma kan bilang katanya saya suntik sendiri kan. Jadi saya pengen Bang Juma jadi dokter cinta saya dan suntik saya gitu. Mama masolang generasi. Adakah sahabat Pratin ngomong dong, ngomong kok dari tadi diam. Prati. Tidur. Ngomong. Bantu dulu Woi. Oke dong. Ada yang bertanya di bawah, kok polwan? Ngerti aja lah. Kok polwan? Saudaraku, saya ingin sampaikan ya. Sekarang saya jujur aja, saya pengen nikah dengan Bang Juma. Jadi saya pengen disuntik Bang Juma ya. Oh mama Ya kan? Supaya saya sembuh. Ya kan? Masolang generasi. Nanti kan dikasih obat sama Bang Juma. Dikasih obat, disuntik. Nanti sembuh. Tadi malam mimpi apa Bang Zuma? Kau ini. Mimpi korban bakaran mungkin Akhi Zuma nih. Bang Juma. Udah ya. Yang penting saya tahu ya sekarang ya. Saya udah cinta sama Bang Juma, pengen nikah sama Bang Juma, pengen disuntik, pengen dikasih obat. Udah dulu ya. Saya harus beraktivitas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok Ibu ini naik ke sini dalam keadaan basah dia. Basah. Penuh dengan ketuban kuda kayaknya. Iya, Bang Wispa. Ketuban kuda warna apa tuh Bang?